Silky Girl. Maskara ini waterproof, jadi dia tahan lama dan cepat kering. Bentuk kuasnya juga lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikan maskara itu. Lihat ke bawah. Saat menggunakan maskara, usahakan dagunya agak naik, pandangan ke bawah. Tapi ketika ingin berkedip, dagunya mesti diturunkan dan berkedip, sehingga tidak jatuh melengket ke sini, ke bagian bawah mata. Menggunakan maskara mulailah dari akar, sehingga lebih tahan lama. Apapun yang digunakan di mata, usahakan berhenti sedikit demi sedikit, supaya tidak berlinang. Kedip dulu nggak apa-apa. Oke, kemudian untuk hasil yang lebih lentik lagi, saya jepit lagi. Kemudian tarik pelan-pelan. Satu lagi. Sakit? Kemudian selanjutnya gunakan maskara bawah bagi kamu yang memiliki bulu mata bawah yang panjang. Karena dengan menggunakan maskara bawah ini, keindahan mata akan lebih terlihat lagi dan mata juga akan lebih terbuka. Caranya, lihat ke atas. Kalau misalnya masih sulit menggunakan maskara bawah, usahakan bentuknya seperti begini. Kemudian tunduk ke bawah, lalu lihat ke depan. Kemudian satu persatu boleh. Ke atas. Sama untuk bagian sini juga tunduk sedikit agar tidak mudah terkena pada foundationnya. Kemudian satu persatu. Lihat ke atas ya. Bisa dilihat kalau matanya lebih terbuka dan lebih balance atas dan bawah. Kemudian beralih ke alis. Sebelum menggambar alis, biasanya kita rapikan alisnya terlebih dahulu. Untuk merapikan alis untuk diri sendiri, biasanya dimulai dengan cara alisnya ditarik agak kencang, sehingga bagian kulit daerah situ menjadi tegang, sehingga ketika dicukur tidak terasa sakit. Angkat sedikit ya. Ketika mencukur alis, gunakan silet alis seperti begini. Kemudian kita cukup gunakan bagian atasnya saja. Kemudian kita cukur. Oke. Untuk bagian yang bandel untuk tercukur, kita boleh cukur dari atas ke bawah juga boleh, atau arah yang berlawanan.
Untuk alisnya Rizky karena udah terbentuk, namun bagian bawahnya aja yang perlu kita rapikan. Biasanya untuk merapikan alis itu kita udah memiliki bentuk alis pada dasarnya. Untuk merapikannya cukup bersihkan dan cukur bagian alis yang bagian bawahnya aja. Sama bagian satunya juga bisa dilihat, ini adalah alis yang sebenarnya. Kemudian yang bagian bawahnya ini adalah alis yang baru tumbuh. Kita tarik, kemudian kita cukur searah bulu alis. Untuk lebih merapikannya juga boleh dari atas ke bawah atau arah yang berlawanan. Cukup fokus di bagian atasnya aja. Di sini saya menggunakan pensil alis dari Wardah. Saya sangat suka sama pensil alis ini karena pensil alis ini udah memiliki kuas yang bentuknya seperti ini. Jadi tidak perlu lagi repot-repot menggunakan kuas alis. Sebelum memulai membentuk alis, kita perlu untuk mengetahui bagaimana sih pola alis itu sendiri. Sama seperti anak kecil berusia 5 tahun disuruh menggambar gajah, tapi dia nggak pernah lihat gajah, jadi dia nggak akan bisa tahu gimana sih caranya bentuk gajah itu. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah bentuk alis itu. Bentuk alis itu adalah 3/4 panjang, kemudian 1/4 pendek ke belakang. Jadi nggak boleh seperti gunung, panjang 1/2, kemudian turun 1/2. Di sini untuk mengukur alis yang pertama, kita taruh pensil ini ke bagian cuping, kemudian kita taruh di bagian sini. Jadi inilah tempat pangkal alis. Kemudian untuk menggambar puncaknya, kita mulai dari ujung cuping hidung 3/4. Kemudian untuk menggambar ujungnya, cuping hidung ke arah bagian belakang mata. Oke. Sekarang kita bentuk bingkainya terlebih dahulu. Usahakan saat menggambar alis, jangan ditekan, gambar pelan, nggak perlu ditekan sama sekali. Jangan khawatir kalau warnanya akan keluar, karena warnanya pasti akan keluar, tipis-tipis saja. Kemudian bentuk bagian bawahnya. Usahakan jangan menggambar alis di bawah bulu asli, karena kalau menggambar di luar dari bulu asli, alis akan terlihat lebih tebal. Polanya terlebih dahulu. Kemudian setelah polanya udah ada, kita isi bagian dalamnya secara perlahan. Pelan-pelan aja, nggak perlu ditekan. Setelah mengisi, kemudian kita baurkan menggunakan kuas. Yang pertama yang paling penting adalah bagian belakang. Ketika kita baurkan, nggak boleh keluar dari gambar alis itu sendiri. Jadi benar-benar rapi. Nah, untuk menghasilkan blending bagian pangkal alis yang bagus, itu ketika kita membaurkannya, usahakan baurkannya melebihi dari alisnya terlebih dahulu, lalu tarik ke belakang. Bisa dilihat bagian pangkal alisnya udah mulai bergradasi. Kalau misalnya merasa sulit untuk membentuk gradasi alis itu, boleh juga dicoba dengan cara seperti begini. Saya ulang. Ini masih ngeblok, kemudian kita baurkan sedikit, jangan terlalu tekan dari arah depan ke belakang. Kita haluskan garis kasarnya.
Kemudian kita ambil bedak padat sedikit aja, lalu kita tap sebagian di alis dan sebagian di wajah. Hasilnya akan jauh lebih natural. Berikutnya sama kita ukur terlebih dahulu. Bagian pangkalnya. Kemudian kita ukur bagian puncaknya dari cuping hidung ke 3/4 mata. Kemudian dari cuping hidung ke ujung belakang mata untuk menentukan akhir alisnya. Kemudian kita bentuk, kita samakan. Puncaknya lalu turun ke bawah. Kemudian bagian bawahnya ikuti bulu alis terbawah. Kemudian satukan dengan garis yang atas tadi untuk membentuk pola kasarnya. Setelah itu kita isi. Pelan-pelan aja, nggak perlu ditekan sama sekali. Sambil terus mengecek di kaca. Kemudian setelah membentuk pola dan mengisi alisnya, kita baurkan mulai dari belakang. Nggak boleh keluar dari alisnya. Arahnya dari depan ke belakang, jadi nggak boleh dua arah. Kemudian untuk bagian pangkal alisnya, dari bagian yang nggak ada alis ke belakang. Kemudian kita boleh menggunakan sedikit bedak padat untuk mengsoftkan hasilnya. Selanjutnya, setelah menggambar alis yang natural, kita beralih ke highlight mata. Highlight mata itu adalah tempatnya di bawah tulang alis dan di antara eyeshadow. Di sini saya menggunakan LT Pro palette yang tadi. Untuk highlight mata boleh menggunakan yang matte ataupun yang shimmer, boleh disesuaikan dengan keinginan, selera dan tujuan. Di sini saya menggunakan yang matte terlebih dahulu. Untuk hasil yang lebih natural, pakainya pas di bawah alis tadi, di tap terlebih dahulu, kemudian dibaurkan ke belakang, lalu sisanya ke depan. Kemudian sama, bisa dilihat ya kalau bentuk alisnya itu juga melengkung, jadi dia pas banget dengan tulang alis tadi. Ke belakang terlebih dahulu, kemudian sisanya ke depan. Kalau misalnya dirasa kurang, sebelah sini masih kurang, boleh ditambahkan lagi, disesuaikan. Oke. Nah, untuk pemakaian sehari-hari menggunakan highlight matte seperti begini udah cukup. Cuman kalau mau lebih lagi boleh menggunakan sedikit shimmer. Saya coba tambahkan sedikit aja sentuhan shimmernya. Caranya sama, di tap aja. Nggak boleh ada perpisahan antara highlight dan eyeshadow. Baru ke belakang, kemudian baru ke depan. Kenapa nggak langsung dari depan ke belakang? Karena di bagian depan sini udah terlalu ngeblok, ada alis, ada eyeshadow, ada eyeliner. Jadi kita cuman mau fokusnya cuman di bagian tulangnya aja. Kemudian kita pakai satunya, sama di tap sedikit, baru ke belakang, lalu ke depan.
Sekarang kita mau shading hidung. Shading hidung itu fungsinya untuk memancungkan hidung. Jadi shading itu saya pakai dari makeover. Bentuknya seperti begini. Yang ini adalah shading dan yang ini adalah highlight. Mereka adalah teman sehidup semati. Jadi biasanya menggunakan shading juga mesti menggunakan highlight. Shading ini fungsinya untuk menyamarkan bagian yang tidak ingin ditonjolkan, dan highlight ini fungsinya untuk menonjolkan bagian yang ingin ditonjolkan. Untuk shading hidung di sini saya menggunakan kuas yang seperti gini. Shading itu biasanya kuasnya selalu berbentuknya miring. Jadi untuk memudahkan penggunaan. Sini saya ambil sedikit. Kemudian tepuk sedikit kalau terlalu banyak. Kemudian kita buat polanya dari ujung bawah mata. Kemudian masuk ke dalam. Kalau kurang kita ambil lagi. Lebih bagus sedikit demi sedikit ditambahkan daripada terlalu banyak dan lalu harus dihapus. Kemudian bagian sini masuk ke dalam. Bawarkan ke samping. Oke. Baurkan. Bisa dilihat tadi di sini adalah tempatnya highlight mata dan di sini adalah bagian dari shading. Kemudian bagian yang satunya sama. Boleh juga menggunakan tangan kalau misalnya merasa lebih nyaman. Kemudian kalau misalnya merasa shadingnya terlalu berlebihan atau terlalu terlihat, kita boleh menggunakan bedak padat, di tap sedikit, kemudian kita haluskan. Fungsinya adalah agar warna shadingnya tidak terlalu menonjol. Jadi dan terlihat lebih alami. Kemudian kita gunakan highlightnya dari tengah alis naik ke atas. Oke, kemudian sedikit sentuhan pada bagian hidung. Kemudian saya akan menggunakan blush on di sini. Saya menggunakan blush on dari MAC. Warnanya agak orange, copper tone. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana caranya dengan menggunakan blush on bisa membuat wajah terlihat lebih tirus atau lebih chubby. Di sini saya menggunakan kuas dari Body Shop. Kuas ini cocok banget untuk menggunakan blush on karena kulitnya sangat halus. Nah, di sebelah sini saya akan menggunakan cara untuk membuat lebih tirus. Jadi, ngambil blush on. Saya akan lebih menekankan warna blush on itu pada area rambut halus. Dan satu lagi, untuk menentukan di mana sih tempat blush on itu sendiri, coba senyum. Tempat blush on itu tempatnya pada tulang pipi ke atas. Jadi bagian sini. Ini adalah bagian untuk blush on. Nggak boleh lebih turun.
Kemudian memberikan penekanan lebih menekan pada bagian yang berambut halus. Lempar ke bawah searah. Lemparnya searah, jadi nggak bolak-balik, dan hindari pada pemakaian apple cheek. Jadi saat setelah mengambil, peletakan pertama haruslah di bagian yang ada rambut halusnya. Kemudian lempar dan baurkan ke arah depan. Kemudian sisa-sisanya aja kita baurkan ke depan. Dengan demikian bagian pangkal lebih gelap daripada bagian apple cheek. Sisanya aja kita baur ke belakang. Nah. Kemudian untuk wajah yang tirus dan ingin lebih ditonjolkan, kita mulai dari senyum. Dan kemudian kita mulai dari apple cheek ke belakang. Jadi kita tonjolkan dulu ke bagian apple cheeknya. Arah ke belakang. Bisa dilihat pemakaian blush on yang lebih banyak dan lebih menonjol pada bagian apple cheek akan terlihat lebih chubby. Karena di sini saya ingin tampilannya seperti blush on sebelah kanan, maka saya akan menghapus bagian sini. Cara untuk menghapus atau mengganti blush on yang salah, itu kita menggunakan bedak padat. Kita ambil agak banyak, kemudian kita tap. Warnanya akan kembali seperti warna bedak. Jangan khawatir kalau misalnya bagian yang telah kita tutupin bedak lagi akan terlihat lebih tebal, karena sebenarnya dia merata. Kita mulai dari pangkal kembali, kemudian baur ke depan searah, sambil senyum. Oke. Penekanan pada pangkal akan membuat tulang pipi terlihat lebih tirus. Dikit lagi. Yang lagi. Tips menggunakan highlight wajah dengan bedak. Jadi biasanya setelah kita makeup mata segala macam, bagian bawah mata terlihat lebih kusam. Jadi di sini saya menggunakan bedak padat, kemudian saya ambil menggunakan kuas, lalu tunduk sedikit, lihat ke depan. Saya baurkan di bawah mata, sehingga bawah matanya tidak terlihat kusam. Kemudian sama. Oke, yang terakhir saya menggunakan lipstick dari Wardah. Ini cocok banget untuk digunakan sehari-hari, pemakaian untuk makeup diri sendiri. Nah, di sini biasanya untuk makeupin diri sendiri tuh rata-rata lebih suka menggunakan tangan ya. Jadi biasanya tips, ada juga yang nggak terlalu suka warnanya kalau terlalu gelap atau terlalu terang. Jadi untuk menghindari warna terlalu gelap ataupun terlalu terang, biasanya cukup senyum, taruh sedikit daerah sini, kemudian boleh dibaurkan menggunakan jari. Jadi warna lipstiknya itu nggak akan terlalu gelap atau terlalu terang. Hasilnya akan lebih natural.
Nah, cuman kalau misalnya agak susah, kita juga boleh menggunakan kuas. Ataupun menggunakan ini langsung juga boleh. Boleh di tap-tap juga. Satu tips lagi buat kamu yang mau mudah untuk mengaplikasikan lipstick, di sini bisa menggunakan color stick seperti begini dari Makeover. Ini sangat mudah untuk digunakan. Bentuknya seperti begini. Jadi tinggal digunakan aja. Smile, senyum. Jadi nggak perlu menggunakan kuas ataupun tangan. Jadi lebih cepat dan hemat waktu juga. Demikianlah kelas self makeup ini. Semoga apa yang tadi saya sharingkan dapat bermanfaat untuk kalian makeup diri sendiri. Enaknya makeup diri sendiri itu kalian bisa atur sendiri ketebalan, ketipisannya, mau eyeshadownya matte atau shimmer, semuanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan juga sesuaikan dengan aktivitas kalian, mau ngampus, ke mall, ke office, hangout sama teman-teman, semuanya bisa disesuaikan dengan tangan kalian. Apa yang sudah saya sharingkan tadi adalah teknik dasar untuk makeup diri sendiri. Bagi kalian yang mau belajar teknik makeup yang lebih advance, boleh join kelas makeup online lainnya yang ada di Dandan ID. Kelas makeup online lainnya yang ada di Dandan ID lebih spesifik dan lebih detail. Jadi kalian akan belajar lebih lagi mengenai cara bermakeup yang betul. Terus latihan ya, semangat dan berkreasi. Sampai jumpa.